الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله وحمدا لمن منه البداية وإليه النهاية وصلاة وسلاما على الهادي لمسلك الهداية وعلى آله وصحبه أولي الفضل والولاية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. صدق الله العظيم وصدق رسوله. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat ini tidak lupa dan tidak bosan-bosannya khatib mengingatkan, khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk hadirin sekalian, agar marilah kita terus berupaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal kita dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti adalah dengan ketakwaan yang ada pada diri kita. Sekaligus orang yang paling mulia dan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling bertakwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Oleh karena itu mudah-mudahan ketakwaan yang ada pada diri kita senantiasa dapat kita jaga, bahkan terus kita tingkatkan sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita maklumi bahwa hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang keempat di bulan Zulhijjah, atau bahkan mungkin juga sebagian daripada umat Islam mengatakan bahwa hari ini adalah hari kelima di bulan Zulhijjah. Terlepas daripada perbedaan tersebut, yang pasti hadirin jamaah rahimakumullah, saat ini paling tidak kita berada di beberapa waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jelas saat ini adalah kita berada di ayyamul atau sayyidul ayyam, hari Jumat, merupakan hari yang utama dalam ajaran Islam. Bahkan bukan hanya itu saja, hari ini juga saat ini kita berada di antara minha arba'atun hurum, salah satu daripada 4 bulan haram, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram, yang dimana ketika kita berada pada salah satu daripada 4 bulan tersebut, maka at-ta'ata fiha aktsaru thawaba, setiap ketaatannya berlimpah pahalanya. Sebaliknya, wal ma'siyata fiha asyaddu iqaba, dan setiap kemaksiatan yang dilakukan di bulan-bulan haram maka siksanya lebih berat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Selain daripada itu hadirin jamaah rahimakumullah, keberadaan kita saat ini tidak hanya kita ini sedang berada di minha arba'atun hurum, salah satu daripada 4 bulan haram,
Sebagaimana Allah tegaskan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguh bilangan bulan pada sisi Allah 12 ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa menjaga dan mengisi atau menghidupkan bulan-bulan haram seperti Dzulqa'dah dan Dzulhijjah saat ini dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin jamaah rahimakumullah, saat ini istimewa pula bagi kita semua karena kita berada min ashril awal fi syahri Dzulhijjah. Kita saat ini berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwa setiap amal yang dilakukan di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah adalah merupakan satu amal yang akan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadisnya, ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Tidak ada hari yang dimana setiap amal seorang hamba lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan pada hari-hari ini, yakni ayyamul ashr, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, manfaatkan momentum kita sekarang ini dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ibadahnya, insyaallah akan menjadikan satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau kita mampu melaksanakan 4 amalan utama di saat seperti sekarang ini, yakni ibadah haji. Maka sungguh beruntung bagi mereka yang tahun ini bisa melaksanakan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan. Dan bagi kita yang belum menunaikan atau belum ditakdirkan Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji tahun ini, paling tidak mudah-mudahan kita semua bisa menambah, membangkitkan keinginan kita, motivasi kita, agar suatu saat kita harus bisa juga melaksanakan ibadah haji. Karena andaikan saat ini belum terbesit di hati kita bahwa keinginan untuk berangkat ke tanah suci, kita khawatir jangan-jangan kita termasuk golongan orang-orang yang dikatakan oleh Nabi, yaitu man malaka zadan aw rahiyatan tuballighu falam yahujja alaih ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang sudah mampu, apalagi sudah saatnya dia untuk berangkat untuk menaikkan ibadah haji, namun tidak ada keinginan sama sekali dalam dirinya dan tidak mau melaksanakan ibadah tersebut, maka andai kata dia mati, tinggal pilih mau jadi Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, di saat musim haji seperti sekarang ini, ketika saudara-saudara kita menaikkan ibadah haji, bagi kita yang sedang tidak melaksanakannya, mari kita bangkitkan motivasi atau keinginan kita untuk mewujudkan ibadah haji. Syukur-syukur kalau kita sudah punya hartanya, rezekinya, kemudian kita mendaftarkan diri kita ke Kementerian Agama. Kalaupun belum, paling tidak kita bisa menabung. Kalaupun belum bisa menabung, paling tidak kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita ini bukan tidak mau untuk melaksanakan ibadah haji, melainkan keadaan situasi yang belum memungkinkan kita untuk bisa melaksanakannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, atau paling tidak di saat ini sekarang orang-orang sedang menaikkan ibadah haji, tentu saja kita pun ingin seperti mereka mendapatkan pahala yang berlimpah daripada ibadah haji. Maka Allah adil dalam hal ini hadirin jamaah rahimakumullah, karena tidak semua hambanya bisa menaikkan ibadah haji tiap tahun, bahkan belum tentu seumur hidup sekalipun. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, ada banyak sekali amalan yang ketika kita mau mengerjakannya, maka insya Allah pahalanya hampir menyamai haji dan umrah. Di antaranya hadirin jamaah rahimakumullah, dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalal fajr, dalam hadis yang lain man shalal ghadat fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah ila tul'i syamsi thumma shalla rak'ataini kana ka hajjatin aw umratin tamatin. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk sambil berzikir sampai dengan terbitnya matahari, waktu syuruk, waktu tulung, kemudian dia kerjakan salat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umrah yang sempurna. Begitu kata Nabi. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, pelipur lara kita
di saat kita saat ini belum mampu atau mungkin rindu dengan ibadah haji, paling tidak kita bisa mendapatkan pahala dan umroh setiap hari, dan sebagaimana Rasulullah SAW terangkan pula dalam hadis yang tersebut tadi. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, ibadah utama lainnya yang tidak boleh kita abaikan, terutama min ashr awal fi syahril Dzulhijjah ini, yaitu ibadah kurban. Sebab hadirin jamaah rahimakumullah, walaupun kurban merupakan satu yang sunnah muakkad dalam syariat Islam, akan tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang sudah mampu, sudah saatnya untuk berkurban tapi tidak mau melaksanakannya, maka kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, jangan kau dekati tempat salatku. Kalimat ini adalah bahasa kiasan, bahasa kinayah yang menunjukkan pentingnya ibadah kurban bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan walaupun derajatnya tidak sampai kepada wajib. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, bagi kita yang tahun ini memiliki kemampuan dan paling tidak kita bisa mengupayakan karena masih ada waktu, mudah-mudahan tahun ini kita bisa berkurban, karena ada banyak keutamaan dan keistimewaan yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu berkurban. Setidaknya kata Nabi, likulli sya'aratin hasanah, setiap helai, setiap bulu rambut daripada hewan yang kita kurbankan, maka itu adalah bernilai satu kebaikan. Walikulli hasanatin bi'asyri amsalihha, dan setiap satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan masih banyak lagi keutamaan daripada berkurban. Yang pasti hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lagi-lagi berdoa, andai saat ini kita belum terlihat rizkinya untuk berkurban, paling tidak masih ada upaya untuk kita lakukan atau untuk kita merencanakan agar kita tahun ini bisa berkurban, karena begitu besar pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang mau berkurban. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, andai pun tahun ini kita belum bisa berkurban, paling tidak hadirin jamaah rahimakumullah, pahala kurban dapat kita peroleh setiap Jumatnya. Apa? Bagaimana? Karena Rasulullah SAW mengatakan, man raha ila jum'ati fi sa'atil ula faka'annama qarraba badnah. Barang siapa yang hari Jumat datang ke tempat salat Jumat di waktu yang pertama, maka bukan hanya dia menggugurkan kewajiban salat Jumatnya, tapi juga dia seolah-olah berkurban unta. Wa man raha fi sa'atil tsaniyah, fi sa'atil tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Barang siapa yang datang ke tempat salat Jumat di waktu yang kedua, maka bukan hanya menggugurkan kewajiban salat Jumatnya, tapi juga mendapatkan pahala seolah-olah berkorban 1 ekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kibas. Barang siapa yang datang ke tempat salat Jumat di waktu yang ketiga, maka seolah-olah dia berkorban 1 kibas, 1 domba yang besar. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama shadaqatun dujajah. Barang siapa yang datang ke tempat salat Jumat di waktu yang keempat, maka seolah-olah dia bersedekah 1 ekor ayam jantan. Bahkan waman roha fis sa'atil khamisah faka'annama shadaqatun baydah. Barang siapa yang datang ke tempat salat Jumat di waktu yang kelima, maka seolah-olah tidak hanya menggugurkan kewajiban salat Jumatnya semata-mata, tapi juga mendapatkan pahala seperti sedekah sebutir telur. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah, ibadah kurban maupun ibadah haji adalah merupakan ibadah yang memerlukan materi, dan tidak semua orang memiliki materi pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu amalan yang insyaallah pahalanya sama seperti berkurban dan juga ibadah haji. Kemudian yang ketiga adalah amalan utama di bulan Dzulhijjah atau di pertama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah yaitu berpuasa. Paling tidak kita bisa melaksanakannya puasa Arafah, karena puasa ini hanya diberlakukan sunnah muakkadnya bagi mereka yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji. Justru makruh, bahkan ada yang mengharamkan bagi mereka yang sedang menunaikan ibadah haji untuk melakukan ibadah saum Arafah. Saum Arafah insyaallah menurut daripada hitungan pemerintah maka akan jatuh pada hari Rabu, yaitu tanggal 28 Juni 2023. Bagi kita yang berkeyakinan bahwa tanggal 29 Idul Adha, maka saum Arafahnya bisa dipastikan hari Rabu. Maka jangan lewatkan, karena kata Nabi, man shoma min yaumil Arafah yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbilatan. Barang siapa yang berpuasa Arafah di hari Arafah, maka insyaallah dapat menghapuskan dosa 2 tahun, madiyatan wa mustaqbilatan, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Dan kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, amalan utama lainnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah tentu saja pelaksanaan salat Idul Adha. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah,
dari keempat amalan utama tersebut, paling tidak ada yang kita kerjakan. Paling tidak ketika kita tidak bisa menunaikan ibadah haji atau tukul kurban, paling tidak kita bisa melaksanakan ibadah saum Arafah, atau juga kita bisa melaksanakan salat Idul Adha. Syukur-syukur kita bisa melaksanakan amalan utama semuanya. Suatu saat nanti Allah takdirkan kita untuk bisa mengerjakannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tillahu wa innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik bi jalalika ala sayyidi ibadika wa ashrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعن كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا زيارة إلى مكة المكرمة ومدينة المنورة للحج والعمرة وبأمان الله وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعده. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.